Di sini ada nasihat. Man tarakad dzunuba raqa qalbuhu wa man tarakal harama wa aqalal halala saffat fikratuhu. Jadi ada nasihat dari para ulama, man tarakad dzunuba raqa qalbuhu. Orang yang meninggalkan akan suatu dosa, orang yang meninggalkan dosa, maka raqa qalbuhu, maka hatinya akan lembut. Man tarakad dzunuba raqa qalbuhu. Siapa orang yang meninggalkan akan dosa, raqa qalbuhu, maka hatinya akan menjadi lembut. Kemudian Allah juga benci kepada jifatin bil laili himarin bin nahar. Jifatin bil lail, orang yang jadi bangke di malam hari, di siang hari jadi himar, jadi keledai. Malam hari jadi bangke. Ya mungkin kayak kita-kita, Bu. Malam hari jadi bangke. Tidur doang, letak aja udah gitu. Melek mau orang, melek cuma kencing doang. Ya, melek cuma numpang kencing aja udah. Itu namanya, kata Nabi, jifatin billail. Itu apa namanya? Jifatin billail, bangke di malam hari. Nah kita jadi bangke di malam hari itu ya kan. Nah Allah benci tuh sama orang-orang begitu, di malam hari cuma jadi bangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang tidak ada bandingannya di alam dunia ini, satu-satunya manusia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaatul uzma kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pengajian, kita baca Fatihah terlebih dahulu, terkhusus untuk guru kita Haji Muhammad Fahrudin dan seluruh jamaah yang nanti akan melaksanakan berbagai macam perjalanan, di antaranya ziarah di bandara, kemudian habis itu umroh. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa guru kita panjang umur, sehat walafiat, Allah jaga, Allah lindungi dari segala macam keburukan, dari segala macam bahaya. Mudah-mudahan juga segala rangkaian aktivitas ziarahnya, baik di negara ataupun umrohnya, Allah berikan kemudahan, Allah berikan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya, karena Allah ya nasta'in. Ya syaitan mustaqim syaratul ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sehat, Bu? Ngaji apa nih kita? Nah, udah ya. Apa aja deh? Pokoknya yang penting ngaji. Ibu jamaah Majelis Taklim Al-Khairiyah yang dirahmati Allah. Ini saya selalu kalau suruh badarin di sini nggak mau pakai kitab Nikkei ya, karena pasti beda pembahasan. Saya selalu bawa kitab Nasaihul Ibad. Jadi nasihat-nasihat aja buat kita ya. Nah ini ada nasihat dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disarahi oleh Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani. Di sini ada nasihat, man tarakad dzunuba raqa qalbuhu wa man tarakal harama wa aqalal halala saffat fikratuhu. Jadi ada nasihat dari para ulama, man tarakad dzunuba raqa qalbuhu. Orang yang meninggalkan akan suatu dosa, orang yang meninggalkan dosa, maka raqa qalbuhu, maka hatinya akan lembut.
Man taraka dzunuba raqqa qalbuhu. Siapa orang yang meninggalkan akan dosa, raqqa qalbuhu, maka hatinya akan menjadi lembut. Wa man tarakal harama wa akalal halala saffat fikratuhu. Dan siapa orang yang meninggalkan barang yang haram, dan siapa orang yang meninggalkan barang yang haram, wa akalal halala, dan memakan barang yang halal, saffat fikratuhu, maka akan jernih pikiran dia. Saffat, maka akan jernih pikiran dia. Ini nasihatnya. Nasihatnya kita disuruh ninggalin dulu dosa, sama ninggalin barang yang haram. Tinggalin itu semua. Karena memang dosa ini yang membuat hati kita menjadi kotor. Ada noda-noda di hati kita. Setiap kali kita melakukan dosa, maka di hati kita ada noda. Semakin kita berbuat dosa, maka semakin bertambah itu dosa, itu noda. Semakin gelap itu hati. Semakin kita berbuat dosa dan kita tidak taubati itu dosa, tidak istighfar itu dosa, maka noda itu akan selalu ada dalam hati kita. Efeknya apa? Efeknya raqqa qalbuhu. Efeknya kalau kita tidak meninggalkan dosa, efeknya susah menerima nasihat. Kalau kita tidak meninggalkan dosa atau selalu berbuat dosa, maka efeknya apa? Susah menerima nasihat. Kalau dinasehatin nggak mau, keras. Padahal itu kebenaran. Kalau dinasehatin jangan begitu, apa orang udah ngaji mah, udah di aja baru ngaji aja lu so tahu gitu. Ya, lu kan gue yang ngajak ngajinya, pakai nasehatin gue lagi. Galakan dia. Nah, orang yang begini nih pastikan di dalam hatinya masih bersemayam dosa yang belum ditobati. Jadi sulitnya kita menerima nasihat kebenaran, walaupun itu yang menyampaikan seorang kiai, seorang habaib, bahkan seorang wali pun sekaligus, kalau ada dosa di hatinya, itu sulit untuk menerima kebenaran. Tertutupi. Tapi kalau dia tinggalin itu dosa-dosa, hatinya jadi lembut. Menerima nasihat gampang. Dan juga bakal lebih tunduk. Ada nasihat kita langsung, ya Allah, kita langsung tobat malamnya, istighfar Allah. Kenapa? Karena memang dosa ini, ya walaupun kita manusia, pasti sulit sekali untuk tidak melakukan dosa, ya. Tapi karena dosa ini dikatakan sulit sekali, yang namanya manusia karena punya hawa nafsu, Allah buka itu pintu tobatnya. Maka jangan kita tutup pintu tobat yang sudah Allah buka. Jangan kita tutup. Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah ketemu sama seorang perampok. Kalau kita di zamannya begal lah ya. Ketemu begal di jalan, dilihat. Ditegur nih perampok sama Imam Ahmad bin Hanbal. Perbuatan kamu ini gak baik. Kata dia, tahu apa kamu? Udah, gak diapa-apain Imam Ahmad bin Hanbal. Selang beberapa waktu Imam Ahmad bin Hanbal ngelihat ini orang yang ngerampok di masjid lagi sholat. Lagi sholat, Imam Ahmad kenal betul sama orang ini karena waktu itu negor, kenal sama mukanya. Di sholat. Apa yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal ketika melihat orang ini lagi sholat? Kata Imam Ahmad, hei fulan, sholat ente ini nggak bakal diterima sama Allah.
Karena ente dulu pernah zalim, pernah ngambil harta orang, pernah ngambil hak orang. Apa jawaban si perampok ini? Kata perampok ini, wahai Imam Ahmad, kau ini seorang ulama besar. Kau ini orang yang alim. Tapi yang perlu kau tahu, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, antara aku dan Allah itu banyak pintu yang tertutup. Antara aku dan Allah banyak hijab, banyak pintu yang tertutup untuk aku. Tapi Allah masih buka satu pintu dan aku tidak pernah menutup pintu itu. Yaitu pintu tobat. Allah tidak pernah tutup pintu itu. Jadi kau jangan, bahasa kita, jangan ngejudge bahwa ibadah orang tuh walaupun dia perampok nggak diterima. Kan kadang kita pandangannya begitu, ya. Kita orang yang rajin ngaji melihat orang yang masih begajulan sholat, apa pandangan kita? Ya kayaknya percuma sholatnya dia. Ya, seakan-akan kita Tuhannya. Ngaji itu bukan menjadikan kita sebagai Tuhan. Kadang kebanyakan kita yang ngaji menjadikan diri kita sebagai Tuhan, sehingga koreksi amal orang. Ini amalnya nggak diterima, ini di sholatnya nggak diterima, ini puasanya nggak diterima, masih begini, ya. Dia kagak mikir amal dia. Dia kagak mikirin tuh amalnya dia diterima atau enggak amal. Dia mikirin amal orang, ngoreksi amal orang, kesalahan orang dikoreksi terus. Sekelas Imam Ahmad bin Hanbal pun begitu, karena sosoknya masih manusia, ya. Masih pandangannya begitu. Ngaji itu harusnya menjadikan kita manusia sebagai manusia. Itu ngaji. Ngaji itu menjadikan kita manusia sebagai manusia. Jangan lantas kemudian kita ngaji menjadikan diri kita sebagai Tuhan. Mengatur orang, bahkan lebih parahnya ngatur Tuhan. Ngatur Tuhan itu gimana, Bu? Saya kalau sholat malamnya 100 rakaat, saya bakal dapat duit segini. Siapa yang mewajibkan itu? Siapa yang mewajibkan itu? Kan kita. Akhirnya nggak tercapai nih. Kecewa nggak kira-kira? Kita Tuhan sih. Udah kalau manusia. Kalau mau sholat mah jalanin aja. Jangan merubah diri kita menjadi Tuhan. Menentukan nasib diri kita. Ya. Kita belum tahu nasibnya. Ya. Jadi kalau kita ngaji itu harusnya menjadikan kita sebagai manusia. Apa maksudnya? Sadar diri bahwa kita itu manusia itu fakirun, lemah, dhaifun fakir, lemah dan juga fakir, butuh ke Allah. Kita sadarin bahwa kita itu lemah, bahwa kita tuh potensi berbuat dosa dan maksiat ke Allahnya lebih besar daripada taatnya. Nah itu kita harus sadar. Kalau kita ngaji itu harus begitu. Jadi kita nggak bakal terfokus sama amaliyah orang lain. Ya. Kita lebih fokus amal orang dulu, kita koreksi aja. Kalau bahasa kiai itu, ya baru kita nilai rumah orang yang berantakan, kita nggak nilai rumah kita sendiri. Ya. Kita main rumah teman kita, rumah berantakan, bener nih. Ya. Kata temannya main rumah dia, saya berantakan juga rumahnya gitu. Jadi kita lebih fokus ke orang lain, bukan ke kita. Rumahnya lebih parah ternyata, ya. Jadi ngaji itu membuat diri kita lebih fokus kepada diri kita. Itu ngaji. Jangan fokus ke orang lain. Itu yang membuat sadar. Nah, jadi Imam Ahmad bin Hanbal selalu itu sama si perampok. Pintu Allah semuanya tertutup untukku, tapi satu pintu itu masih terbuka. Biarkan, saya tidak akan menutup pintu itu. Sehingga beberapa tahun kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini ketemu sama si perampok nih haji. Pergi haji, tawaf sampai wukuf di Arafah, dilihat itu. Sampai nih orang dilihat sama Imam Ahmad bin Hanbal lagi megang Ka'bah erat banget sambil nangis. Dilihat sama Imam Ahmad bin Hanbal.
Didengar ini omongan sama Imam Ahmad bin Hambal, omongan si perampok nih. Kata nih orang, ya Allah, aku bertaubat kepadamu, ampunilah aku. Aku tidak akan kembali maksiat kepadamu, ya Allah. Sambil megang, diperhatiin terus sama Imam Ahmad bin Hambal. Sampai Imam Hambal nih bergumam dalam hatinya, ya Allah, dia tinggalin itu. Pintu-pintu semuanya yang tertutup, dia nggak mau hirauin, tapi dia lebih fokus pada satu pintu yang kau biarkan terbuka, yaitu pintu tobat. Pintu tobat. Nah, kita kadang manusia yang kita sekarang ini orang ngaji, masih berpikiran, saya mati masih panjang, entar aja tobatnya, ya. Benar nggak? Kita masih pikiran umur panjang. Padahal yang namanya umur tuh, siapa yang bisa tahu? Ada. Kematian itu nggak ada yang tahu datangnya. Bisa jadi, ya kan? Kita lagi ngaji, nanti pulang ngaji, nanti ntar tidur kagak bangun lagi, ya. Al-mautu ya'ti baghtah, kata Nabi. Kematian itu datang tiba-tiba, nggak pakai ngabarin dulu, nggak konfirmasi dulu, nggak. Ada dikonfirmasi dulu sama malaikat Israel? Ada? Nggak ada. Jangan dikonfirmasi, saya mau datang, mau cabut nyawa. Nggak usah bilang cabut nyawa aja, malaikat Israel bilang, saya mau ke rumah, boleh nggak? Gitu. Diizinin nggak? Mau ke rumah doang. Mau sowan. Karena kita orang ngaji, sowan beliau. Gitu. Karena para malaikat itu sama orang-orang soleh demen berkunjung. Para malaikat itu semua. Para malaikat itu sama orang-orang soleh itu demen berkunjung. Mau dikunjungin malaikat? Mau? Ya malaikat. Karena semua malaikat nggak terkecuali. Malaikat Israel itu sering kunjung sama semua malaikat. Orang-orang soleh itu demen. Demennya kenapa para malaikat itu berkunjung? Karena manusia ini diberikan hawa nafsu, tapi dia lebih memilih memenangkan akalnya. Padahal dia bisa saja maksiat ke Allah, bisa saja dia tinggalin Allah, bisa saja dia berbuat dosa, tapi dia lebih memilih taat ke Allah, lebih memfungsikan akalnya. Itu para malaikat heran, sehingga para malaikat mau berkunjung kepada orang-orang yang seperti itu. Kayak kita nih, ya kan kumpul sama teman-teman sambil gosip itu enak, Ibu. Tapi lebih milih Ibu duduk di pengajian dibanding kumpul sama teman-temannya. Ya. Ini para malaikat tuh. Entar pulang diikutin sama malaikat. Malaikat rahmat. Romannya Israel mulu, suzon mulu Israel, tak datang beneran. Suzon mulu malaikat Israel. Lagi malaikat Israel juga ada SOP dia buat nyambut. Enggak sekedar nyambutnya, enggak. Jadi ini orang dilihat sama Imam Ahmad bin Hambal, luar biasa tobatnya. Nah, kita harusnya begitu. Jangan kita beranggapan umur kita masih panjang. Maka tobat dulu. Tobat. Paling enggak banyakin istighfar, apalagi ini bulan Rajab, istighfarnya lebih banyak. Karena Rajab ini ya bulannya Allah, ya. Bulan kita untuk memperbanyak istighfar. Mohon ampun ke Allah. Mohon ampun ke Allah. Jangan sampai kita enggak istighfar ke Allah. Orang-orang yang enggak istighfar ke Allah itu berarti orang-orang yang sombong. Orang-orang yang angkuh. Kenapa angkuh? Dia punya salah, nggak sadar dengan kesalahannya. Itu orang sombong. Dia punya salah, tapi dia nggak sadar dengan kesalahannya. Orang-orang yang tidak mau istighfar, tidak mau bertobat ke Allah,
ini adalah orang-orang yang sombong, yang tidak menerima kebenaran. Makanya hati-hati. Kalau kita orang yang banyak dosa tapi nggak mau tobat, nggak mau istighfar, apa kata Nabi? Innallaha ta'ala yubghidu kulla ja'tariyyin jawadin sakhabin bil aswaq jifatin bil laili himarin bin nahar alimin bi amri dunya wa jahilin bi amril akhirah. Kata Nabi, innallaha, sungguhnya Allah yubghidu kulla ja'tariyyin, Allah benci kepada setiap orang yang merendahkan orang lain, dan juga jawadin, orang yang sombong yang menolak kebenaran. Allah benci, Allah murka kepada orang yang merendahkan orang lain. Satu, ya, benci kepada orang yang merendahkan orang lain. Kedua, Allah benci kepada jawadin, orang yang sombong yang menolak kepada kebenaran. Nah, orang yang menolak kebenaran itu orang yang banyak dosa tapi nggak sadar dengan dosanya dia. Apalagi kalau kena ujian, kena cobaan, dia bilang begini, ya Allah, salah saya apa sampai saya diuji seperti ini, ya. Nah, kalau udah nanya salah saya apa, berarti dia nggak sadar dengan dosanya. Jadi kalau kita kena ujian, ditimpa musibah, jangan tanya salah saya apa. Langsung istighfar. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Minta ampun ke Allah, karena Allah itu zat yang maha pengampun. Jadi minta ampun. Kita banyak dosa, nggak sekonyong-konyong Allah ampuni dosa kita. Enggak. Nggak sekonyong-konyong Allah ampuni kalau kita nggak minta ampun. Maka kudu kita minta ampun dulu ke Allah. Minta ampun. Jangan sombong kita, jangan menolak kebenaran. Jangan nolak kebenaran, jangan. Kita sadar dengan dosa kita, istighfar. Terlebih di bulan Rajab harus banyak. Kalau kita di luar bulan Rajab itu baca istighfarnya 100 kali, di bulan Rajab kudu lebih banyak. Ditambah sama sayyidul istighfarnya, lebih banyak sayyidul istighfarnya. Hafalkan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar lebih banyak. Karena itu Nabi juga nganjurin baca sayyidul istighfar, apalagi di bulan Rajab ini. Jadi Allah benci kepada orang yang merendahkan orang lain dan benci kepada orang yang menolak, sombong menolak kebenaran. Allah benci juga kepada sakhabin bil aswaq, orang yang rakus. Orang yang rakus. Dia benci sama orang rakus. Orang rakus ini orang yang nggak pernah bersyukur. Udah punya ini pengen punya itu, udah punya itu pengen punya ono, udah punya ono pengen punya anu. Nggak ada itunya. Rakus banget. Apalagi ngeliat tetangga yang punya pengen beli, udah pokoknya. Rakus banget. Rakus juga itu kalau dia dengki sama saudaranya, itu rakus juga. Jadi Allah benci juga tuh, ya. Kemudian Allah juga benci kepada jifatin bil laili himarin bin nahar. Jifatin bil lail, orang yang jadi bangke di malam hari, di siang hari jadi himar, jadi keledai. Malam hari jadi bangke. Ya mungkin kayak kita Bu. Malam hari jadi bangke. Tidur doang, letak aja udah gitu. Melek mau orang, melek cuma kencing doang. Ya, melek cuma numpang kencing aja udah. Itu namanya kata Nabi jifatin billail. Itu apa namanya? Jifatin billail, bangke di malam hari. Nah, kita jadi bangke di malam hari itu ya kan. Nah, Allah benci tuh sama orang-orang begitu, di malam hari cuma jadi bangke. Tidur doang. Ya. Cuman ngukur kasur doang dia, ya.
ukur kasur aja dia. Itu benci itu Allah begitu. Paling kagak bangun walaupun cuma numpang kencing doang. Habis kencing, kalau kita nggak sempat sholat sunnah mau tidur lagi, paling nggak ada munajat sekali. Ya Allah, saya maafin, belum siap buat sholat malam. Saya cuma bisa istighfar doang. Astagfirullahaladzim. Tidur lagi. Kan qiyamul lail. Qiyamul lail itu bangun tengah malam, ada ibadah namanya, Bu. Walaupun kita cuma istighfar 3 kali, menyadari dosa kita tengah malam, itu namanya qiyamul lail. Ya, habis itu tidur lagi, nggak apa-apa. Kan namanya belum bisa kita sholat malam. Ya, karena di pikiran kita, kalau bangun tidur, habis itu kena air, seger lagi, nggak bisa tidur lagi. Padahal mandi kencing juga habis itu kena air. Ya. Ya kan habis itu kena air. Seger-seger juga. Itu Allah benci orang-orang yang di malam hari jadi bangke. Himarin bin nahar. Jadi keledai di siang hari. Keledai itu hewan yang paling dianggap bodoh. Keledai itu kuda bukan, pokoknya lebih kecil dari kuda. Emang kerjaannya cuma buat ngangkut barang kalau zaman dulu, cuma buat ngangkut barang gitu. Kanan kirinya ditaruhin geronjong kalau orang kita mah, ya buat ngangkut barang keledai itu. Cuman sekarang kalau kita di tempat-tempat wisata itu jadi apa? Buat anak-anak kita tuh sedang melihat ya keledai, cuman namanya di Inggrisin gitu, padahal mah artinya keledai juga, keledai namanya. Jadi dia siang hari jadi keledai, kerja kagak, ibadah kagak. Atau di siang hari cuman himarin bin nahar, di siang hari cuman kerja doang, ibadah kagak, ingat sama Allah kagak. Jadi Allah benci juga tuh sama orang yang di siang hari jadi himar, nggak ada ibadah, nggak ada ingat ke Allahnya, dia benci. Allah benci juga sama orang alimin bin nahar, alimin bi amrid dunia wa jahilin bi amril akhirah. Allah benci sama orang yang ngerti urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat. Urusan ngitung duit mah gampang banget ya. Urusan dunia pinter banget, gampang bener. Urusan akhirat, bab sholat, tahiyat, bacaan tahiyat aja nggak ngerti. Bacaan doa iftitah aja nggak hafal. Ya, ini namanya orang-orang alimin bi amrid dunia, wajahilin bi amril akhirah. Orang yang alim dengan perkara dunia, tapi bodoh dengan perkara akhirat. Ini Allah benci sama orang begini. Bukan berarti nggak boleh kita paham dengan urusan dunia, boleh, tapi imbangi. Urusan akhirat juga kudu paham. Urusan akhirat kudu paham. Biar Allah nggak benci sama kita, nggak murka sama kita. Repot kalau Allah udah murka sama kita, ya. Apalagi nih bulan-bulan Rajab, bulan apa? Asyurul Hurum, termasuk min Asyurul Hurum, termasuk bulan-bulan yang mulia, ya kita harus banyak-banyak ibadah, banyak-banyak lakuin kebaikan. Kenapa? Karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ibu sholat sunnah 2 rakaat itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Ibu baca Quran di bulan Rajab itu juga pahalanya dilipat gandakan. Selain daripada istighfar, ya. Jadi banyakin amal-amal di bulan Rajab. Ya. Terus istighfar. Jadi orang-orang yang tidak menyadari akan dosanya adalah orang-orang yang sombong.
sombong menolak kebenaran dari Allah. Maka kita mah kudu banyak istighfar aja. Istighfarnya jangan cuma lempengan kaget doang. Astagfirullah. Ya, kadang gitu istighfar lempengan kaget doang. Ya, ame istighfar yang udah biasa habis sholat itu 3 kali. Ya, jangan. Ya, istighfarnya kalau bisa setiap habis sholat. Habis sholat Rabbi firli warhamni wa tub alayya Rabbi firli warhamni wa tub alayya, istighfar habis sholat kalau bisa. Walaupun ulama tuh ngajarinnya pagi sama sore, ya, asar sama subuh, itu biasanya begitu. Kenapa? Karena biar dosa kita diampuni, Bu. Dosa kita diampuni. Kalau dosanya udah diampuni, di alam kuburnya udah enak. Di alam kuburnya enak. Di sono tinggal kita tidur aja udah nunggu kita dikumpulin di padang mahsyar. Udah. Nunggu hari kiamat. Kalau dosa kita udah kelar di dunia. Makanya kita di dunia kelarin dulu dosanya. Sama Allah mah gampang, tobat aja udah selesai. Udah tobat, sadari kesalahan kita, sesadar-sadarnya bahwa kita itu memang banyak salahnya. Banyak salahnya. Makanya munajat, banyak salah. Sampai Al-Imam Abi Sulaiman Ad-Darani itu, beliau itu munajatnya cakep. Ini munajat beliau. Munajat tuh bahasa kitanya ngerayu Tuhan, Bu. Ngerayu Allah. Ini seni merayu Tuhan kalau bahasanya. Ini Imam Sulaiman Ad-Darani munajatnya cakep. Kalau mau dicontoh silahkan, Bu. Kata beliau dalam setiap munajat beliau, sebelum beliau berdoa, beliau munajat. Ngerayu dulu. Apa kata beliau? Ilahi, la in talabtani bidambi, la atlubannaka bi'afwika. Ilahi, la in talabtani bidambi, wahai Tuhanku, jikalau engkau menuntut kepadaku dengan dosa-dosaku, dengan sebab dosa-dosaku, la'adlubannaka bi'afwika, pasti aku akan menuntut engkau dengan ampunanmu. Kenapa? Li'anna maghfirataka awsa'u min dzunubi, karena ampunanmu itu lebih luas daripada dosa-dosaku. Itu kata beliau. Li'anna maghfirataka awsa'u min dzunubi, karena ampunanmu itu lebih luas daripada dosa-dosaku. Wala in talabtani bi bukhli la'atlubannaka bi sakhaik. Kalau misalkan kau menuntut aku dengan sebab pelitnya aku, wahai Allah, la'atlubannaka bi sakhaik, pasti aku akan menuntut engkau dengan kemurahanmu, dengan kemuliaanmu. Wala in adkhaltani an-nar la akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuka. Kata beliau, la in adkhaltani an-nar, ya Allah, jikalau engkau itu memasukkan akan aku nih ke neraka, jikalau aku nih kau masukkan ke neraka, ya Allah, la akhbartu ahlan nar bi anni uhibbuka, aku akan mengkhabarkan, mengumumkan kepada penduduk neraka, inni uhibbuka, sesungguhnya aku cinta kepada engkau. So, bayangin ngerayunya, biar diampuni doang dosanya. Saya nih kalau kau masukin ke neraka, ya Allah, nggak apa-apa, ntar saya umumin di neraka sama penduduk neraka semua, inni uhibbuka, saya cinta kepada engkau, ya Allah. Gimana kalau nggak dirayu begitu? Ya, kita aja lagi marah dirayu sama laki kita dengan kata-kata itu udah mulai senyum-senyum, walaupun agak dongkol tapi udah mulai senyum-senyum ya.
Itu cara merayu, seni merayu Tuhan. Itu para ulama munajatnya begitu. Para ulama, kalau kau tuntut aku dengan dosa-dosaku ya Allah, la in talabtani bidzambi la tubannaka bi'afik, aku akan menuntut engkau dengan ampunan engkau. Kenapa? Karena ampunanmu itu selalu terbuka. Itu begitu caranya. Jadi kita yang banyak dosa begitu cara munajat. Jangan langsung kita doa. Jadi kita rayu dulu. Udah kena dengan rayuan kita, baru kita ajukan ya proposal kita. Itu cara-cara sales marketing begitu, Bu. Ya, merayu kita dulu biar kita tertarik, udah tertarik baru tuh kita ya. Itu cara sales marketing merayu. Nah, itu dipakai. Para ulama begitu caranya merayu. Munajat namanya. Diajarinya munajat. Kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia aja. Ya Allah, saya ini manusia lemah, banyak dosa. Saya belum sanggup buat melaksanain taat ya Allah. Tapi saya sadar saya banyak salah. Saya sadar saya banyak salah dan Engkau itu zat yang maha pengampun. Kalau bukan Kau yang ampunin dosa saya, siapa lagi ya Allah? Begitu aja. Itu munajat namanya, ngobrol. Ngobrol. Seakan-akan di hadapan kita nih Allah. Makanya di sini Abi Sulaiman Ad-Darani pakai bahasanya la in talabtani. Dhamirnya dhamir mukhatab. Seakan-akan ada di depan. Jikalau kamu ya Allah, engkau ya Allah. Engkau tuh orang di depan. Bukan dhamir ghaib, bukan, tapi dhamirnya dhamir mukhatab. Jadi orang di depan. Jadi ngobrol, merasakan kehadiran Allah. Itu tengah malam begitu, ngobrol munajat dulu. Nah itulah yang potensi proposal kita diijabah sama Allah. Menyadari kesalahan-kesalahan kita dulu. Ya. Dan itu juga yang membuat hati kita menjadi lembut. Gampang kita ingat kesalahan kita, gampang kita ingat dosa kita. Kalau ada ceramah tentang ini gampang kita menetesin air mata, ya nangis kita dengan dosa-dosa kita. Itu gampang. Ini mah kita nangis gampangnya kalau nonton India, nonton sinetron, ya. Nangis dan ikut nangis, ya. Ngapa ikut nangis? Ngapa ikut nangis? Tangisi dosa-dosa kita, ya. Kemudian nasihat yang kedua itu mantarakal haram ma'akalal halal saffat fikratu. Orang yang ninggalin barang haram kemudian dia makan barang halal saffat fikratu, maka hatinya akan menjadi jernih, bersih. Jernih atas apa pikirannya itu? Pikirannya jernih ala masnu'atillahi ta'ala. Adalah ala ihya'illahi ta'ala. Jernih atas semua perbuatan-perbuatannya Allah. Dia bakal pikirin tuh ciptaan-ciptaan Allah. Itu bakal jernih. Dia bakal ngelihatnya kebaikan-kebaikan Allah. Dia gak bakal melihat segala yang kita anggap buruk pemberian Allah. Dia gak bakal pikiran begitu. Dia akan melihatnya nikmat yang sudah Allah kasih. Dia nggak bakal melihat tuh ketika dikasih musibah, ujian, atau sakit, dia nggak melihat sakitnya. Yang dilihat adalah nikmat Allahnya yang banyak. Ya Allah, saya sakit baru seminggu. Allah udah kasih sehat saya dari lahir. Udah berapa tahun saya dikasih sehat sama Allah. Masa cuman baru seminggu saya lalu? Itu orang-orang yang ninggalin barang haram, makan barang halal bakal begitu. Dia sakit itu sama aja bahasanya. Tidak dianggap musibah, justru dianggap nikmat. Kenapa? Karena orang yang punya pikiran jernih akan menganggap semua pemberian Allah itu adalah nikmat. Tidak ada pemberian Allah itu sebagai musibah, tapi sebagai nikmat.
Maka tidak ada kesedihan bagi mereka-mereka. Nggak ada. Senang aja. Dikasih sakit, senang. Bahkan kematian pun kalau mereka mau, ya bahkan para wali lah. Kita sebut para wali aja. Para wali itu, malah mereka itu lebih senang mati dibanding hidup. Makanya banyak cerita-cerita para wali itu langsung minta mati kalau ketahuan karomahnya. Kenapa? Dia mah lebih milih mati. Kenapa? Kalau saya mati, saya berjumpa dengan Allah. Kalau saya mati, udah saya nggak berbuat dosa lagi. Saya ninggalin tuh dosa, udah. Itu para wali. Nggak takut dengan kematian. Dia siap untuk menjemput kematian. Dia siap. Kenapa? Karena pikirannya jernih. Pikirannya jernih. Dia berpikir semua yang Allah kasih itu baik, nggak ada. Makanya kita itu manusia kadang ya, termasuk saya pribadi mungkin. Kadang kita menganggap sesuatu itu baik. Ya, kita menganggap sesuatu itu baik, padahal yang pada akhirnya di belakang itu nggak baik buat kita. Kadang kita menganggap sesuatu buruk, padahal di belakangnya itu adalah kebaikan. Itu kadang kita salah berpikir. Kenapa? Karena kita masih tercampur di dalam hati kita barang halal, barang haram. Tapi orang-orang yang meninggalin barang haram, hati-hati dalam makan, hati-hati. Jangan kata yang haram, yang syubhat aja, dia nggak mau. Yang syubhat. Yang syubhat tuh antara halal dan haram. Itu barang syubhat namanya. Gosok aja dia nggak mau. Gosok. Kalau kita kan sering nggak gosok, ibu. Gosok itu pakai barang orang nggak pakai izin, namanya gosok. Ibu keluar dari sini pakai sendal orang lain nggak pakai izin, namanya gosok. Ya, namanya gosok. Namanya gosok. Itu nggak boleh, Bu. Ada orang make, habis make baru izin. Sama aja gosok, Bu. Tadi saya make sendalnya ya. Udah make. Gosok namanya. Iya. Punya teman ini, ya kan? Kita pikirannya begitu kan? Padahal dalam agama nggak ada begitu. Tetap itu barang orang lain. Nyeker, Bu. Enggak. Kan ada sendal kita, Bu. Masa kita nggak tahu sendal kita? Iya, paling teriak aja. Ini sendal siapa? Saya pinjem ya, gitu. Boleh, izin dulu. Paling nggak kalau mau pinjem tuh izin dulu. Biar nggak jatuhnya gosok. Karena kalau kita udah biasa ngegosok, Bu, udah biasa nih ngegosok begitu, itu agama mengkhawatirkan kita bakal gampang ngambil hak orang lain. Kalau kita udah kebiasaan make barang orang tanpa izin, ngambil barang orang pun kita bakal gampang. Itu pelan-pelan bakal jatuhnya ke situ. Pelan-pelannya. Minjem, akhirnya jadi hak milik. Ya. Jadi hak milik dah. Sendalnya ke bawah. Orang balik-balik. Jadi hak milik. Bukan gosok lagi akhirnya. Ngambil barang orang. Itu namanya barang haram. Itu pakai barang haram namanya. Paham ya, Bu? Barang gosok aja jangan. Syubhat jangan. Ya. Padahal perkara sepele kita anggap sepele kan, tapi efeknya gede. Efeknya gede, Bu. Efeknya. Itu orang-orang yang biasa merampas hak orang lain, itu awalnya ngegosok, Bu. Boleh nggak tanahnya saya garap? Boleh. Lama-lama dibangun rumah dia.
Ada sertifikatnya lagi. Ya. Itu begitu. Makanya agama larang tuh gosok. Kalau misalnya sendal itu kan gimana? Eh? Sendal kita dipakai orang. Terakhir sendal dia gitu. Kalau kita orang warok, orang apik, nyeker aja. Karena itu bukan hak kita. Jangan nyari yang bagus. Ada sertifikat. Cari yang bagus ya. Nyeker aja bu. Yang habis sih kalau nyeker ya orang dulu kan nyeker. Kalau nggak mau nyeker beli sendal jepit. Jangan pakai sendal orang lain. Itu kan punya orang lain. Jangan-jangan dia ketuker nih. Nggak apa-apa. Udah kita jangan pakai. Takut jadi gosong. Mending nyeker lebih aman. Bagus di hati kita jadinya bu. Jernih kita punya hati. Gitu. Ini maji mumpung yang ketinggal bagus. Ya mumpung ini bagus. Ya. Udah jam 3 bu. Rasa ya gue jam 3. Udah jangan lama-lama. Ntar bosen. Udah ada jam 3. Mudah-mudahan dikit ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan panjang umur dalam taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah ke makam Rasulullah, ziarah ke Baitullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah baca Fatihahnya buat yang sudah berkenan untuk sedekah berinfak buat pesantren. Yang pertama dari Ibu Yanti dan pahalanya dikhususkan buat suami binti Muhammad Salim dan Suwarno bin Suekarto. Kemudian juga yang kedua dari hamba Allah yang pahalanya dikhususkan buat almarhum Yayan Kusuma bin Sayono, untuk almarhum Bapak Haji Muhammad Isa bin Haji Jupri, dan untuk almarhumah Ibu Hajah Saniah binti Saidi, untuk almarhum Bapak Saidi bin Ujien, dan untuk almarhumah Ibu Asyah binti Aiman. Dan kemudian yang ketiga sedekah dari Ibu Ira yang pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Abdul Khair bin Rajali. Yang kedua untuk almarhumah Ibu Haji Fatimah binti Haji Hasan Basri. Yang ketiga untuk almarhumah Haji Ainun Jariyah binti Haji Masyur. Dan yang keempat untuk almarhum Emis Sutiman bin Sastra. Dan kemudian yang kelima untuk almarhumah Sumardi binti Wiro Sudarmo. Kemudian yang terakhir sedekah untuk pesantren dari Hajah Khadijah Nabing, yang kita doakan mudah-mudahan sedekah-sedekah daripada para dermawan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya dan Allah balas dengan balasan yang terbaik. Mudah-mudahan hartanya penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk umurnya, untuk keluarganya, untuk hidupnya, dan mudah-mudahan juga dengan sebab sedekahnya Allah Subhanahu wa taala lindungi dari segala macam keburukan, lindungi dari segala macam kejahatan, dan mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang saleh, keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan almarhumah yang dihadiahkan, yang dikhususkan daripada sedekahnya, Allah ampuni, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah lapangkan alam kuburnya, Allah terangi alam kuburnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan alam kuburnya taman daripada taman-taman surga, dan mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat terbaik, dan Allah golongkan termasuk hamba-hambanya yang saleh. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتغفرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا كمال المتابعة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأعمال والنيات والعادات والعبادات، وادخلنا في شفاعة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الفتوح المنور والرسل وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح، وارزقنا العلم والعمل واحفظنا من الزيغ والزلل. اللهم ارزقنا طول العمر في طاعة الله والرضا في صحة كاملة وعافية كاملة والعلوم اللدنية والفهوم السابقة والذكاء والنجاة والأعمال الصالحة المرضية والأخلاق النبوية وحسن الخاتمة في خير ورزق وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وثبت أقدامنا وانصرنا من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشايخ الأرض ومغاربها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.